Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi perkembangan aglonema saya yang semakin luar biasa. Alhamdulillah, setelah ganti pot, aglonema green ball saya yang dulunya green ball mini sekarang luar biasa, sangat besar. Jadi tidak ada lagi kata mini karena besar sekali. Yang ada adalah kata giant. Ya kan, teman-teman? Warnanya juga semakin jadi seperti ini. Sebenarnya bukan lagi green ball yang asli. Kalau green ball asli itu hijaunya di sini masih kelihatan. Ini seperti putih ya, teman-teman. Jadi kalau dibilang green ball sebenarnya tidak terlalu tepat lagi. Bisa dikatakan white green ball karena ada putihnya di tengah-tengah. Sangat sehat dan subur ya teman-teman setelah saya mengganti potnya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengganti pot aglonemanya jika potnya masih sangat kecil. Dulu sebelum saya ganti potnya ini kecil sekali teman-teman. Ini dulu buktinya waktu saya beli katanya green ball mini. Karena kecil sekali daunnya seperti ini. Ya, kecil. Sekarang setelah di tempat saya, perkembangannya luar biasa. Jadi kalau kita merawat aglonema dengan tepat, dengan benar, maka ia akan memberikan manfaat yang luar biasa. Di antara manfaat-manfaat itu, yang pertama adalah yang paling umum adalah keindahan. Jadi dia memberikan keindahan yang luar biasa. Kemudian manfaat berikutnya, aglonema itu bisa sebagai sumber terapi. Dengan melihat keindahannya, dengan fokus melihat ciptaan Allah, maka pikiran pun akan menjadi tenang. Bahkan jiwa juga menjadi tenang dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Kemudian kalau aglonema green ball itu daunnya sangat tebal dan ini kelihatan sangat bermangkok. Dan penampilannya menjadi sangat mewah. Ya enggak teman-teman? Sangat mewah. Kebetulan aglonema green ball ini saya letakkan di teras samping karena tidak ada lagi tempatnya di teras depan. Sampai kelihatan teman-teman tuh, ada yang kuning-kuning, ini adalah daun kelor yang jatuh. Tapi saya tidak membuangnya, biarkan dia di situ hancur, karena kalau daun kelor itu sangat tipis, cepat hancur. Menyatu dengan medianya nanti itu menjadi pupuk lagi, karena kandungan nutrisi daun kelor itu sangat bagus juga untuk tanaman termasuk aglonema. Ya, batangnya juga sangat besar teman-teman. Kalau aglonema green ball itu jadi sangat kokoh. Batangnya besar sampai ke batang daun. Daunnya juga sangat tebal. Kemudian putih bersih dari batang. Jadi janganlah ragu untuk mengganti
pot aglonema teman-teman jika sudah kurang berkembang. Ini dulu kelihatan tidak terlalu berkembang lagi, tapi tidak mengecil juga daunnya. Akhirnya saya ganti pot yang lain dan tambah medianya, sekarang sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kemarin saya siram, saya pakai air AC menyiramnya, dan juga saya tambahkan VOC di air itu atau pupuk organik cair yang saya bikin sendiri. Saya juga letakkan di teras samping VOC itu, jadi air itu menjadi sangat subur karena ada VOC-nya. Air AC kemarin saya pakai menyiram, dan terlihat hasilnya seperti ini, sangat luar biasa. Kunci keberhasilan tanaman aglonema itu ada pada yang pertama potnya. Tentunya harus pot yang sesuai dengan tanamannya. Akar bisa bernapas agar tidak kena busuk akar. Bagaimana agar bisa bernafas? Tentu dibuatkan lubang tambahan untuk oksigen di sini. Di samping tidak terlalu kelihatan teman-teman ya, karena pot hitam ini ada. Jadi ada 4 saya tambahkan, selain di bawah yang banyak. Ya, jadi itu kunci pertama, ada di potnya, menyesuaikan dengan tanamannya. Ukuran pot menyesuaikan ya teman-teman. Kalau ini dulu kan kecil sekali, sekarang sudah pot yang lumayan besar. Kemudian yang kedua, medianya, media yang tidak terlalu padat atau poros. Kalau ini media sekam dicampurkan kompos, saya tambah kompos. Cuma sayang kompos saya sebagian terbawa banjir ya teman-teman, dan memang tidak terlalu banyak juga sih. Dan ini ya kelihatan hitam karena itu tadi kemarin sore saya siram dengan air AC, saya tambah VOC, jadi masih basah. Ini daunnya yang dulu kecil sekali, dibandingkan dengan sekarang semakin luar biasa ya. Kemudian bawah daun juga sangat mewah seperti ini teman-teman. Yang lebih jelas yang ini ya kan, garis-garisnya sangat mewah. Kemudian atas daun juga mewah sekali. Kalau seperti ini teman-teman ya, sehat dan subur, putih dan bermangkok. Kemudian selanjutnya yang menentukan juga keberhasilan aglonema itu adalah di penempatannya. Harus bagus sirkulasi udara. Jadi tidak bagus kelamaan di dalam ruangan. Kalau kita letakkan di dalam ruangan, harus dalam seminggu itu kita keluarkan mendapatkan udara segar, kemudian juga sinar matahari pagi. Kalau ini pas karena di teras samping cahaya cukup, sirkulasi udara bagus, sehingga tumbuh sehat dan subur seperti ini. Kalau pemupukan itu tergantung ya teman-teman ya, bisa menggunakan VOC seperti saya, bisa juga menggunakan vitamin B1, bisa juga menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau pupuk kimia harus berhati-hati, jangan sampai overdosis. Itu bisa merusak aglonema. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.